Bab 391, Neraka dan Surga ada di bumi. Persepsinya berakhir di sini, karena lingkungan telah berubah menjadi bunga berwarna dingin, dan mereka menyerangnya lagi. Dengan cepat membiarkan nasib buruk menghilang, Liger Jin Gang keluar, meledakkan serangan padanya. Bunga-bunga berwarna hangat di sekitarnya kembali, dan serangan itu berhenti. Riak penuh malapetaka, tampaknya memiliki sumber sendiri. Hati Tang San terkejut. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti bahwa taman neraka ini mungkin tidak sesederhana ruang yang unik, dan mungkin ada beberapa misteri khusus di dalamnya. Tang San sedikit mengernyit, dan setelah beberapa pemikiran, dia akan kembali ke teman-temannya. Dan pada saat ini, tiba-tiba, nyanyian merdu terdengar. Pada saat lagu dibunyikan, Tang San hanya merasa bahwa semua bunga berwarna hangat di sekitarnya tampak hidup, dari rimpang hingga bunga, bergoyang lembut dengan nyanyian. Nyanyiannya sangat indah, dan suaranya yang merdu membuat orang secara tidak sadar merasa sedikit bingung. Dia berbalik ke satu arah tanpa sadar, dan ada dorongan untuk pergi ke arah ini di dalam hatinya. Hati Tang San sangat menakjubkan, dia menggigit ujung lidahnya dan menyimpan kekuatan mentalnya di dalam, yang membuat dirinya sadar. Namun godaan dari nyanyian itu masih terus membekas di benaknya. Dan yang membuat pupil mata Tang San mengecil adalah lagu ini menuntunnya ke depan, dan sepertinya, itu adalah arah di mana semua riak yang dia rasakan saat dia melepaskan kesialan barusan. Tanpa ragu, Tang San dengan cepat berlari kembali ke jalan ketika dia datang. Ketika dia melihat rekan-rekannya lagi, Dubai menarik Cheng Zicheng dengan keras, tetapi mata Cheng Zicheng agak kabur, dan dia mengangkat kakinya ke arah suara itu. Baik Wu Bingji dan Home Taun mengerutkan kening dan menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, jelas menolak godaan ini. Tang San berteriak, dan fluktuasi mental dilepaskan dari matanya. Tiba-tiba, di bawah kekuatan mentalnya, ekspresi mereka berempat longgar, dan kampung halaman, Wu Bingji dan Cheng Zicheng dibuka satu demi satu. Mata, di antara keempatnya, kekuatan mental tidak diragukan lagi yang terkuat di Baidu, diikuti oleh kampung halaman dan Wu Bingji, dan Cheng Zicheng adalah yang terlemah. Tetapi bahkan jika itu lemah, kekuatan mental Cheng Zicheng sekarang mendekati tingkat ke-8, dan dia tidak dapat menahan godaan dari nyanyian ini. Dapat dilihat bahwa tipu dayanya kuat. Tang San berbalik ke arah yang diinduksi oleh nyanyian dengan ingatannya, mendengarkan ritme nyanyian. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Nyanyian itu tidak memiliki lirik, tetapi pikiran yang disampaikan tampaknya sesuai dengan artinya. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Berkali-kali, ritme yang sama, tetapi nada yang berbeda, terus-menerus memancarkan suara yang penuh godaan. Dan pada saat ini, di kejauhan, seberkas cahaya besar membubung ke langit. Tempat di mana sinar itu muncul bukanlah ke arah di mana Tang San merasakan gelombang malapetaka sebelum menyatu, tetapi ke arah lain yang jauh. Dan dengan munculnya seberkas cahaya ini, semua bunga berwarna hangat di sekitar mereka menjadi cerah, dan cahaya yang mekar pada saat itu sepertinya membuat seluruh dunia menyilaukan. Bintik-bintik cahaya merah muda pucat yang aneh melayang ke atas, sepertinya ditarik oleh berkas cahaya, dan menyatu ke arah berkas cahaya. Setelah bintik-bintik merah muda ini diendapkan, bunga-bunga berwarna hangat di sekitarnya segera mulai berubah. Beberapa sudah mulai beralih ke warna-warna dingin. Pada saat yang sama, hisapan mulai muncul di tanah, jenis hisapan yang langsung menelan vitalitas dan darah. Hanya saja isapan yang dikeluarkan saat ini jauh lebih lembut daripada di taman bunga berwarna sejuk. Pergi, Tang San berteriak dengan suara yang dalam, bergerak ke arah berkas cahaya terlebih dahulu. Para sahabat mengikutinya, kampung halamannya mengikuti Tang San, diikuti oleh Dubai, lalu Cheng Zicheng, dan Wu Bingji setelah istirahat terakhir. Tang San menemukan bahwa saat ini, mereka tidak bisa terbang, karena ketika dia menggerakkan kakinya dari tanah, hisapan di tanah akan meningkat tajam. Semakin tinggi tanah, semakin besar daya hisap. Karena itu, hanya ketika berjalan di tanah, daya hisapnya relatif minim. Saat ini, jumlah bunga berwarna hangat masih relatif besar, dan tidak terlalu sulit untuk mengikuti bunga berwarna hangat. Xiao Tang, aku punya cara. Suara Wu Bingji datang dari belakang. Katakan, kata Tang San buru-buru. Wu Bingji berkata, jika saya menggunakan elemen es untuk memadatkan perisai es yang lebih besar, atau perahu es, kami berdiri di atasnya, dan jeruk meniup angin dengan sayap,
kami berjalan langsung melalui bunga, dan Anda memimpin di depan. Arah, ini harus jauh lebih cepat. Mendengar kata-katanya, mata Tang San berbinar. Ini adalah keuntungan dari koordinasi atribut. Oke. Semua orang berhenti, esensi es Wu Bingji dilepaskan, dan perahu es beralas tipis dengan cepat mengembun dan terbentuk. Perahu es itu tidak besar, hanya cukup untuk menampung 5 orang yang berdiri di atasnya, dan memiliki tingkat isolasi tertentu dari hisapan tanah. Cheng Zicheng membuka sayap emasnya dan menepuknya dengan keras, dan segera, perahu es itu mengepak, dari sayapnya didorong oleh angin kencang, dia dengan cepat meluncur ke depan. Konsumsi daya dari garis keturunan sekitar 2 kali lipat dari elemen es kental biasa. Suara Wu Bingji terdengar. Oke, Tang San mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti bahwa dia penuh energi, merasakan perubahan bunga di depannya, dan dari waktu ke waktu dia menembak liger dan geng emas dengan tangannya, membimbing arah perahu es. Sebuah perahu es meluncur ke depan di antara bunga-bunga, jauh lebih cepat daripada mereka berjalan sebelumnya, dan langsung menuju ke arah di mana seberkas cahaya muncul. Dalam cara Suziran menjelaskan kepada mereka, itu adalah untuk membawa mereka ke pintu keluar sesegera mungkin, dan kemudian rencananya dapat direalisasikan. Dalam pertempuran tim sebelumnya di Taman Neraka, mencapai pintu keluar bukanlah yang paling sulit, sebagian besar tim bisa sampai di sana sebelum bunga berubah menjadi warna yang sejuk. Tapi setelah tiba, itulah ujian yang sebenarnya. Dikelilingi oleh bunga-bunga neraka, mereka terus-menerus menyerang, dan pada saat yang sama mereka harus menghadapi musuh yang menyerang dengan panik untuk bertahan hidup. Pintu keluar tidak akan benar-benar terbuka sampai rata-rata orang mati. Ini adalah informasi tentang pertempuran tim di Taman Neraka. Jadi tidak rumit, tidak ada yang masuk jauh ke dalam situasi dasar Taman Neraka. Namun, pikiran Tang San saat ini tidak mengarah ke pintu keluar, tetapi di tengah di mana gelombang malapetaka bertemu. Ini terus-menerus menarik tempat inti di mana riak malapetaka bertemu, karena itu bukan tempat keluarnya. Lalu apa itu? Langit berwarna abu-abu, dan aku tidak bisa melihat semua yang ada di langit. Hanya sinar cahaya yang berbeda yang dilepaskan oleh 2 bunga megah di tanah yang membuat Taman Neraka terlihat begitu menggoda. Ditambah dengan nyanyian yang manis dan memikat, semakin tak terlukiskan untuk menghasilkan daya tarik yang aneh. Misteri tempat ini jelas jauh lebih dari sekedar pertarungan tim. Namun, dibandingkan dengan menjelajahi misteri Taman Neraka, hal yang lebih penting bagi Tang San adalah bagaimana membawa teman-temannya keluar dengan aman. Dalam proses ini, mencari misteri Taman Neraka dapat ditempatkan pada tujuan kedua. Nyanyian itu berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum berangsur-angsur berhenti. Jumlah bunga berwarna hangat menurun secara signifikan, dan jumlah bunga berwarna dingin meningkat. Namun, Taman Neraka sangat besar, dan mereka tidak bertemu tim lain dalam prosesnya. Sinar cahaya di pintu keluar tidak menghilang dengan hilangnya lagu, tetapi masih berdiri di kejauhan. Mengandalkan ingatan akan arah riak malapetaka, Tang San secara akurat menilai bahwa sinar keluar jauh dari tempat riak berkumpul. Dia bahkan memiliki perasaan samar bahwa alasan mengapa seberkas cahaya muncul di posisi itu tampaknya sengaja membimbing mereka menjauh dari inti bergelombang. Jika itu Tang San saja, dia mungkin akan memilih untuk pergi ke Doom Ripple Center untuk mengeksplorasi apa yang terjadi, tetapi hal yang tidak diketahui tidak diragukan lagi menandakan adanya risiko. Pergi. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara muncul di lautan roh Tang San. Bab 392, Pikiran Sisa dari Raja Iblis Kristal. Pergi. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara muncul di lautan roh Tang San. Munculnya suara yang tiba-tiba ini mengejutkan pikiran Tang San, dan tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam, berhenti. Cheng Zicheng segera mengumpulkan sayapnya dan mengepakkan ke arah yang berlawanan, menggunakan perubahan aliran udara untuk mengendalikan perahu es agar berhenti. Dengan menghilangnya nyanyian, hisapan dari tanah juga hilang saat ini. Ada apa? Tanya Dubai. Tang San tidak menjawab, matanya agak serius saat ini. Dari mana datangnya suara yang baru saja muncul? Anda tahu, dia tidak sesederhana kekuatan mental tingkat 9, di inti kekuatan spiritualnya, dia juga menyembunyikan kesadaran ilahi yang memelihara. Tapi, meski begitu, dia tidak tahu tentang suara tiba-tiba ini, yang menakutkan. Bagaimana suara ini muncul? Mengambil napas dalam-dalam, Tang San melepaskan kekuatan mentalnya, dan duduk bersila di atas kapal es. Kekuatan mentalnya menelusuri kembali situasi ketika suara itu baru saja muncul, membimbing pikirannya untuk menemukan sumber suara.
Segera, matanya terfokus pada gelang penyimpanannya. Ya, suara itu sepertinya berasal dari gelang penyimpanannya. Kekuatan mental menembus gelang penyimpanan, dan barang-barang yang disimpan di gelang itu dengan cepat muncul dalam eksplorasi mental Tang San. Dia segera menemukan sumber suara itu. Di ruang penyimpanan gelang itu sendiri, kecemerlangan perak hampir menerangi seluruh gelang penyimpanan, dan telur perak bundar dengan pola aneh memancarkan kecemerlangan samar. Suara itu sepertinya berasal dari telur. Ketika Tang San memperoleh telur ini dari Kaisar Iblis Kristal, dia telah memikirkan apa itu. Saya juga mempelajari dan menjelajahi dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Kekuatan mentalnya tidak bisa menembusnya sama sekali, dan dia khawatir ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Crystal Demon Emperor, jadi dia tidak berani menjelajahinya dengan akal spiritualnya. Tanpa diduga, di taman neraka ini, telur ini benar-benar akan berbicara. Ini luar biasa, rasa takut menghantui hatiku secara tidak sadar. Jika telur ini melekat pada seutas indera surgawi Kaisar Iblis Kristal, maka itu benar-benar masalah besar bagi diriku sendiri. Karena itu berarti semua yang dia lakukan berada di bawah tatapan Kaisar Iblis Kristal sepanjang waktu. Dengan pangkatnya saat ini, mustahil untuk bersaing dengan Kaisar Iblis yang hebat. Pergilah. Pada saat ini, ide itu datang lagi. Nianxia, Tang San dengan ragu menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyampaikan ide ke telur kristal. Ini hanya jejak sisa pikiran yang saya tinggalkan, Anda tidak perlu memikirkannya. Untaian sisa pikiran saya yang tersisa terutama untuk inkubasi telur ini. Pikiran saya yang tersisa dapat merasakan kesempatan untuk menetas, dan kamu harus mematuhi ini. Dengan bimbingan sisa pikiran, saat telur menetas, sisa pikiran saya akan hilang secara alami. Seolah memahami kekhawatiran Tang San, untaian sisa pikiran Kaisar Iblis Kristal itu memberikan jawabannya. Tang San mengerutkan kening, apakah dia benar-benar akan menghilang dengan penetasan telur? Namun, bentuk kehidupan seperti apa yang terkandung dalam telur ini? Setelah menetas, apakah itu akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi dirinya sendiri? Tentu saja dia tidak akan berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan semua masalah jika dia meninggalkan telur kristal ini. Dalam hal ini, ketika dia meninggalkan taman neraka, Kaisar Iblis Kristal akan segera muncul di depannya dan membunuhnya. Di hadapan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini, dia sekarang tidak memiliki kemungkinan untuk melawan. Apa yang harus dilakukan sudah jelas. Jika Anda tidak bisa menolak, Anda hanya bisa patuh, dan kemudian mengambil satu langkah pada satu waktu. Sebuah bentuk kehidupan yang baru saja menetas dari telur, tidak peduli seberapa kuat itu, tidak mungkin lebih kuat dari diri dengan kesadaran ilahi, kan? Terlebih lagi, dilihat dari dua token yang diberikan kepadanya oleh Crystal Demon Emperor, dia mungkin tidak bermaksud untuk bunuh diri. Pada saat yang sama, jika telur kristal menyelesaikan inkubasi, atau menyelesaikan sebagian dari inkubasi, karena ada sisa pemikiran Kaisar Iblis Kristal di dalamnya, maka itu berarti ia masih harus menjaga keselamatannya sendiri. Tang San berdiri, menoleh untuk melihat teman-temannya. Aku punya perasaan khusus, apakah kamu percaya padaku? Percaya. Orang pertama yang menjawab adalah membaca Bai. Tidak ada prasyarat untuk kepercayaannya pada Tang San. Itu adalah kepercayaan alami tanpa Tang San, dia mungkin masih melayang di bawah tingkat 3 sekarang. Wu Bingji berkata, tentu saja percaya. Tanpamu, kami tidak akan bisa sampai di tempat kami hari ini. Tanpamu, jika kami pergi ke Kolosseum, kami sudah lama mati di sana. Tang San, katakan saja itu. Apakah Anda punya ide? Kampung halaman dan Cheng Zicheng juga mengangguk satu demi satu, mereka belum pernah melihat Tang San terlihat begitu serius. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, saya dapat merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Oleh karena itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelajah. Ada satu hal yang tidak saya katakan sebelumnya. Ketika saya berada di Gunung Suci, saya benar-benar menyelesaikan puncak dan bertemu dengan Kaisar Setan Kristal. Hah, orang kampung itu memandangnya dengan kaget, karena dia telah mendaki Gunung Kristal Suci, jadi dia tahu betapa sulitnya mendaki ke sana dan apa yang akan dia hadapi. Tang San mengangguk padanya, dan berkata, saya naik ke puncak gunung dan bertemu dengan Kaisar Setan Kristal, dan mendapatkan persetujuan dan tandanya. Dia memberi saya 2 tanda, salah satunya adalah cermin kristal yang mewakili dia. Saat berbicara, gelang penyimpanan di tangannya memancarkan cahaya,
dan dia memegang telur kristal dengan cahaya perak di tangannya. Telur kristal perak memancarkan kecemerlangan yang samar. Tang San memegang telur kristal di tangannya, seolah-olah dia dirangsang oleh ruang taman neraka. Kecemerlangan perak pada telur kristal jelas lebih jelas daripada dunia luar. Raja Iblis Kristal memintaku untuk menjaga telur ini dan membantunya menetas. Baru saja, aku merasakan keinginan darinya. Di taman neraka, sepertinya ada kesempatan untuk menetaskannya. Dia tidak mengatakan itu adalah kristal. Ken Nian yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis takut teman-temannya akan ketakutan. Jadi, apakah kamu akan menetaskannya? Wu Bingji berbisik. Tang San mengangguk dan berkata, ini adalah permintaan Kaisar Setan Kristal. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia dengan sengaja meningkatkan nada suaranya. Semua orang saling memandang dan secara alami mengerti apa yang dia maksud. Kalau begitu pergilah. Wu Bingji berkata tanpa ragu, kita tidak bisa bertindak secara terpisah, kita harus bersama, lakukan apapun yang kamu katakan. Setelah Tang San terdiam beberapa saat, dia berkata dengan serius, kakak, terima kasih atas kepercayaanmu. Jangan khawatir, aku akan melindungi kesejahteraan semua orang dengan cara apapun dan pergi dari sini dengan selamat. Wu Bingji tersenyum sedikit dan berkata, apa yang kami khawatirkan? Anda selalu memikirkan kami. Kami adalah satu, dan saling percaya adalah dasar dari segalanya. Karena kami akan pergi, kami harus bergegas. Waktu, oke, kalau begitu kita ganti arah. Ayo, perahu es berangkat lagi di bawah bimbingan Tang San, kali ini, menunjuk langsung ke arah di mana gelombang malapetaka yang dirasakan Tang San sebelumnya bertemu. Tang San tidak mengambil telur kristal itu kembali, tetapi hanya memegangnya di tangannya, tidakkah kamu ingin membimbingku? Kemudian membimbingnya. Pertarungan dengan Kaisar Iblis Kristal Besar mengekspos hampir sebagian besar kartu hall-nya kecuali transformasi rubah surgawi dan rasa ilahi. Ini adalah masalah terbesar yang dihadapi Tang San saat itu. Namun sikap Kaisar Iblis Kristal Besar saat itu sepertinya sangat menyetujuinya. Telur kristal di depan saya mungkin merupakan ujian, mungkin juga risiko, atau peluang. Anda hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu. Karena sisa-sisa pikiran Kaisar Iblis Besar Kristal membuatnya pergi ke tempat itu berarti Kaisar Iblis Besar Kristal harus dapat memastikan keselamatan mereka. Jika keselamatannya tidak dijamin, bagaimana dia bisa membawa yang ini untuk diinkubasi atau tidak, masih tidak mungkin. Apakah telur yang menetas akan meninggalkan taman neraka? Bab 393, masuk lebih dalam. Memikirkan hal ini, Tang San sedikit santai. Di bawah bimbingannya, perahu es terus berjalan melewati bunga berwarna hangat, menghindari bunga berwarna dingin, dan dengan cepat masuk ke dalam. Tim mereka tidak diragukan lagi satu-satunya tim yang tidak berkumpul menuju pintu keluar. Menurut informasi yang diberikan oleh Suziran, frekuensi bernyanyi di taman neraka pada awalnya relatif rendah, meskipun interval spesifik tidak dapat ditentukan, tren keseluruhan adalah bahwa semakin pendek waktu taman neraka ditutup, semakin banyak bernyanyi adalah semakin tinggi frekuensinya, semakin berbahaya taman neraka. Oleh karena itu, meskipun jumlah bunga berwarna hangat telah berkurang, jumlah keseluruhannya masih sangat besar, dan pada dasarnya mereka dapat dihubungkan bersama. Perahu es terus berjalan, tanpa hisap tanah, konsumsi periode Wubing juga berkurang banyak. Saat memasuki area luas yang ditutupi oleh bunga-bunga hangat, kampung halaman akan menggunakan percepatan waktu untuk lebih meningkatkan kecepatan perahu es. Tang San tidak ikut dalam barisan akselerasi, sebagai inti tim, selain membimbing arah, yang lebih penting adalah menjaga dari risiko yang mungkin muncul sewaktu-waktu. Lagi pula, di taman neraka yang misterius ini, tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temui. Secara bertahap, mereka bergerak menjauh dari arah pintu keluar. Sinar besar cahaya di bidang penglihatan asli secara bertahap menjadi lebih kecil saat mereka bergerak menjauh, tetapi masih terlihat jelas. Telur kristal tidak muncul sebagai petunjuk lagi, hanya memancarkan cahaya perak samar, membuatnya tetap tenang di tangan Tang San. Setiap 2 jam, Tang San meminta rekan-rekannya untuk istirahat untuk menjaga kondisi terbaik mereka. Dalam proses istirahat, dia juga pergi ke tepi hamparan bunga yang dingin dan hangat sendirian, dan sekali lagi melepaskan malapetaka untuk menentukan arah di mana riak malapetaka akan bertemu. Dia menemukan bahwa saat dia maju, area yang ditutupi oleh bunga berwarna hangat mulai berkurang, sementara kepadatan riak malapetaka menjadi lebih besar dan lebih besar.
Saya tidak tahu seberapa jauh dari titik pusat, tetapi setelah hampir seharian bepergian, bunga warna hangat mulai muncul tidak dapat terhubung. Ketika menghadapi situasi ini, perahu es hanya bisa menerobos secara paksa, berjuang keras untuk mengkonsumsi. Tang San membuka jalan dengan gang emas liger, dengan cepat bergegas melalui area yang ditutupi oleh bunga berwarna dingin, dan tiba di pemanasan berikutnya bunga berwarna. Wu Bingji akhirnya tahu betapa menakutkannya bunga dingin itu. Yang paling menakutkan bukanlah serangan itu. Paling-paling, metode menyerang itu setara dengan serangan yang diluncurkan oleh roh tingkat ke-6 dan ke-7. Yang mengerikan adalah itu datang entah dari mana. Tidak adanya kekuatan melahap akan sangat meningkatkan konsumsi mereka. Jika bukan karena pembelian banyak harta surga dan bumi yang menambah vitalitas dan kekuatan garis keturunan sebelum datang saat ini, mereka mungkin tidak akan berkelanjutan. Kecepatan maju juga mulai melambat karena serangan dari bunga dingin. Ketika mereka melewati bagian ketiga dari taman bunga berwarna dingin yang harus mereka lewati, lagu kedua akhirnya terdengar. Tang San mencoba merasakan perubahan Doom Ripple menjadi lebih padat, dan bunga-bunga hangat terus berkurang. Tang San mengerutkan kening. Menurut situasi ini, bahkan jika mereka mencapai pusat Doom Ripple, ketika mereka kembali, apakah mereka harus menghadapi serangan bunga dingin di sepanjang jalan? Bahkan konsumsi murni tidak mampu membelinya. Ada keraguan di hatinya, dan tanpa sadar dia melihat telur kristal di tangannya. Pergi. Situasi aneh terjadi, seolah-olah merasakan keraguan dalam emosinya. Di dalam telur kristal, pikiran muncul lagi. Pikiran mental Tang San menyebar, bisakah Anda memastikan bahwa kami juga dapat kembali dengan selamat? Ya, Ken Nianyan menjawab dengan singkat, tetapi Tang San menemukan bahwa ketika Ken Nian mengirimkan dua pemikiran ini, itu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya, seolah-olah menghilang. Ada tekanan tak terlihat di taman neraka. Tang San bisa merasakan bahwa jika indera ilahi muncul di tempat ini, akan ada risiko besar. Karena itu, dia tidak bisa memutuskan apakah dia bisa pergi dari sini hidup-hidup bersama teman-temannya jika dia melakukan yang terbaik. Apalagi jika kita terus melangkah lebih dalam. Tang San sekali lagi menyebarkan pemikiran spiritualnya, kami akan terus bergerak maju. Tetapi jika saya merasa bahwa kami tidak akan memiliki cukup waktu dan kemampuan untuk kembali, saya hanya bisa berhenti pergi. Nian, bagaimanapun juga, kami juga harus hidup. Petik 2. Crystal Egg tidak merespon lagi kali ini, saya tidak tahu apakah Ken Nian terlalu lemah, atau mengenali maksudnya. Saat kapal kristal terus bergerak maju, Tang San sendiri sebenarnya berharap dapat menjelajahi misteri yang dimiliki ruang unik ini. Dia membiarkan Cheng Zicheng mulai berakselerasi dengan seluruh kekuatannya, Wu Bingji mempertahankan perahu es, dan waktu di kota kelahirannya dipercepat dengan kecepatan penuh, mempercepat kecepatan maju mereka sebanyak mungkin. Saat menembus kisaran bunga-bunga dingin itu, Tang San melepaskan geng emas liger ke tingkat yang lebih besar, melindungi teman-temannya, dan mengurangi konsumsi mereka sebanyak mungkin, meskipun konsumsinya meningkat, sifat Xuan Tian Gong yang tak ada habisnya membuatnya. Ada juga kecepatan pemulihan yang cukup. Ketika nyanyian dibunyikan untuk ketiga kalinya, seberkas cahaya yang mewakili jalan keluar hanya memiliki satu sinar cahaya yang terlihat di kejauhan. Tapi Tang San dan yang lainnya, hampir setiap kilometer mereka bergerak maju, mereka harus melintasi taman warna-warni sejuk ratusan meter. Semakin sulit untuk bergerak maju. Di area ini, riak malapetaka tampaknya telah menutupi segalanya, dan arahnya hampir tidak dapat dibedakan. Tang San tahu bahwa mereka mungkin semakin dekat ke pusat Doom Ripple. Setelah bernyanyi untuk ketiga kalinya, semua orang beristirahat di tempat dan secara bertahap pulih. Cheng Zicheng bertanya kepada Tang San, "Xiao Tang, arah mana yang akan kita tuju selanjutnya?" Tang San mengangkat tangannya dan menunjuk ke satu arah, di sana. Ketika dia selesai mengucapkan dua kata ini, suaranya tiba-tiba berhenti. "Ada apa?" Cheng Zicheng melihat kesalahannya. Tang San meletakkan tangannya, keraguan muncul di matanya. Yang lain juga merasa bahwa kesalahannya salah, dan mereka menoleh. Wu Bingji berkata, "Apakah ada yang salah?" Tang San mengerutkan kening dan berkata, "Arahnya adalah arah itu. Tapi, ke arah itu, saya tidak bisa merasakan keberadaan bunga warna hangat." Ya, dalam persepsi kekuatan mentalnya, di mana arah itu berada, ada warna dingin, yang tampaknya merupakan warna dingin yang tak berujung, dan jarak yang dapat dideteksi oleh kekuatan mentalnya juga sangat ditekan. Kali ini, bahkan Wu Bingji ragu-ragu.
Mereka berjalan melalui area bunga dingin berkali-kali, jadi mereka sangat takut menelan di mana-mana. Jika mendobrak taman bunga yang sejuk dan tak berujung tanpa pijakan, maka mereka akan menghadapi serangan tanpa akhir. Yang terpenting adalah mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bergegas melewati area itu. Di mana titik akhirnya? Kakak, kamu tetap di sini, jangan bergerak maju. Tunggu saja aku di sini, kata Tang San datar. Bagaimana ini bisa berhasil? Bagaimana kami bisa membiarkan Anda mengambil risiko sendirian? Kata Wu Bingji segera. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, ini adalah pilihan terbaik. Seperti yang kamu tahu, kekuatanku lebih kuat. Karena tidak ada tempat untuk bunga hangat, itu berarti kita tidak bisa beristirahat dengan masuk jauh ke dalam itu. Waktu, saya bisa bertahan lebih lama, dan jika saya sendirian, kecepatan saya akan lebih cepat. Saya akan mengontrol kemajuan sesuai dengan tingkat waktu yang dapat saya pertahankan. Begitu saya merasa bahwa saya di luar kemampuan saya akan segera mundur. Jika semua orang berakting bersama, begitu salah satu dari kalian kelelahan, akan lebih sulit bagi semua orang untuk menebus satu sama lain. Akan lebih mudah bagi saya sendiri. Wu Bingji ingin mengatakan sesuatu, Tang San bergegas mengatakan, jangan khawatir, kakak, aku yakin aku tidak akan mati. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Sekarang ada 3 suara bernyanyi, dan saya berharap itu akan terjadi lain kali ketika nyanyian terdengar kembali. Bab 394, Pusat Doom. Wu Bingji menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, dan ketika kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kamu harus bergegas kembali. Tang San berkata, jika lain kali nyanyian berbunyi, dan aku belum kembali, kamu akan mulai berjalan kembali. Setelah aku kembali, aku akan mengejarmu. Ketika aku berjalan kembali, kakak laki-laki akan mengandalkanmu untuk melindungimu, saya dengan es. Perahu es, mari kita buka jalan lagi dengan teknik ledakan es. Membaca saudara Bai, ketika nyanyian berbunyi, Anda harus berhati-hati untuk melindungi semua orang agar tidak bingung. Bila perlu, bangunkan semua orang dengan dampak roh dari murid sihir ungu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukan sesuatu. Wu Bingji memandangnya dalam-dalam dan berkata, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk kita, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Di dalam dirimu, aku benar-benar melihat harapan kemanusiaan kita. Petik 2. Tang San mengangguk dengan penuh semangat padanya, tidak lagi menunda, memegang telur kristal di tangan kirinya, berbalik dengan tegas, melompat, dan bergegas langsung ke bunga dingin di depannya. Dia tidak perlu menjaga perahu es, dia secara alami tidak harus membiarkan geng emas Liger menyingkir, dia hanya perlu menjaga geng emas Liger di sekitar tubuhnya. Setiap serangan dari Coolflower akan diubah menjadi bubuk oleh Liger Jin Gang segera setelah mendekat. Pada saat yang sama, Tang San menutup semua pori-porinya, sebanyak mungkin untuk membiarkan dunia luar yang tertelan memengaruhinya sesedikit mungkin. Setelah bergegas ke area bunga yang dingin, lakukan percepatan penuh dan bergerak maju dengan cepat. Pada saat yang sama, Suan Tiangong di dalam tubuh berjalan dengan kapasitas penuh, dengan cepat memulihkan konsumsinya. Setelah keterampilan langit mendalamnya mencapai peringkat ke-7 dan memiliki inti jiwa, kemampuan pemulihan sirkulasi diri internal sangat meningkat, dan disinilah kepercayaan dirinya berada. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk melakukan transfer ruang angkasa atau menggunakan kemampuan penerbangan. Itu akan menghabiskan energinya lebih banyak lagi, dan pada saat yang sama, ruang ini tidak stabil, terutama karena selalu ada riak malapetaka yang semakin padat. Tang San takut transmisinya tidak akan baik, tetapi malah masuk salah arah. Liger Jin Gang layak mendapatkan darah tingkat pertama, dan roh yang sangat mendominasi dapat dikatakan tak terkalahkan. Pada saat yang sama, ia melindungi Tang San sebanyak mungkin, sehingga konsumsinya sendiri berkurang dalam proses bergerak maju, terutama energi dunia luar. Sifat Gong Xuantian yang makmur juga membuat vitalitas Tang San hampir tidak terpelihara, sehingga tidak akan tertelan dari penurunan yang cepat. Masalah terbesar yang dia hadapi sekarang adalah tidak ada bunga hangat sebagai pijakan, jadi dia hanya bisa menyelinap ke yang terdalam sesegera mungkin. Seperti yang dia katakan kepada Wu Bingji, jika dia belum menemukan batas yang dapat dia tanggung, maka dia akan segera kembali tanpa ragu-ragu. Kekuatan pikiran Kaisar Iblis Kristal tidak ada gunanya. Bagaimanapun, bahkan jika Kaisar Iblis Kristal ingin berurusan dengannya,
dia harus menunggunya keluar daripada tersedot sampai mati di sini. Dengan cara ini, Tang San terus berlari selama hampir 2 jam dengan kekuatannya yang panjang. Vitalitas dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya sudah mulai turun drastis, dan kecepatan pemulihan mulai tidak mengikuti kecepatan konsumsi. Dan bunga-bunga dingin di sekitarnya mulai menjadi lebih padat dan lebih kuat. Bunga-bunga biru-biru yang luas terus menunjukkan pemandangan mengerikan, menyerangnya dengan liar, dan kecepatan Tang San mulai berubah. Semakin lambat dan semakin lambat. Pada saat ini, dia masih belum menemukan tempat untuk berdiri, atau menemukan perbedaan. Satu-satunya kepastian adalah bahwa dia sekarang telah memasuki area inti di mana riak malapetaka berkumpul. Nianxia, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lagi. Bisakah Anda membimbing saya? Tang San mentransfer pikiran spiritualnya ke dalam telur kristal. Dia akan mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Cahaya perak pada telur kristal berkedip sedikit, dan tiba-tiba, cahaya perak meledak dan menyelimuti Tang San. Tang San hanya merasakan tubuhnya bergetar, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, merek kaisar perak birunya sendiri tampak bergetar, dan kaisar perak biru sudah meluap di luar kendali dengan agak tak terkendali. Yang lebih aneh lagi adalah rerumputan perak biru yang meluap ini berubah menjadi biru-biru dengan cepat, yang terlihat sama dengan bunga malapetaka di sekitarnya. Tang San segera menyadari sesuatu, dan segera mengendalikan kaisar perak biru ini untuk mengelilinginya. Benar saja, serangan bunga-bunga dingin di sekitarnya dengan cepat mulai berkurang, sampai menghilang. Tang San akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas. Dia mencoba menarik geng emas ligernya, dan kebencian dari sekitarnya juga menghilang. Pada saat ini, dikelilingi oleh kaisar perak biru, dia tampaknya telah menjadi bagian dari lingkungannya. Yang lebih aneh lagi adalah Tang San jelas merasa bahwa merek kaisar perak birunya menyerap energi bunga dingin di udara sekitarnya, dan beberapa perubahan aneh sedang terjadi. Ini adalah, telur ini tampaknya telah memberikan dirinya semacam kemampuan, meskipun hanya kemampuan sementara, itu telah memecahkan krisis yang dia hadapi sekarang. Di bawah pengaruh keterampilan surga mendalam Tang San, dia bisa menelan semua jenis tanda sebagai bagian dari kemampuannya. Tetapi di hadapan bunga berwarna dingin dan bunga berwarna hangat, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Karena bunga yang seolah-olah berasal dari neraka ini sepertinya erat kaitannya dengan nasib buruk. Tapi sekarang, di bawah pengaruh telur kristal, kaisar perak birunya tampaknya tidak menelan merek bunga dingin, tetapi mengasimilasi dirinya sendiri, mengasimilasi dirinya ke dalam kemampuan bunga dingin. Ini sangat aneh. Itu memang sesuatu yang diberikan oleh Crystal Demon King. Tang San diam-diam muntah di dalam hatinya, dengan metode yang bagus ini, mengapa dia tidak menggunakannya lebih awal? Dia berhenti sejenak dan memulihkan konsumsinya. Tidak ada kekurangan aura di taman neraka ini. Sebaliknya, aura di sini sangat kaya, tetapi aura ini semuanya melebih-lebihkan nasib buruk. Harus ekstra hati-hati. Tetapi pada saat ini, ketika kaisar perak biru Tang San berasimilasi menjadi bentuk bunga dingin, dia menemukan dengan sangat aneh bahwa bunga dingin yang diubah oleh kaisar perak biru secara aktif menyerap nasib buruk. Ketika dia menyerap aura surga dan bumi di neraka, taman, bagian yang termasuk dalam malapetaka, langsung memasuki kaisar perak biru, berubah menjadi energi bunga dingin, sementara aura surga dan bumi murni tersedot ke dalam tubuh sendiri, dengan cepat memulihkan konsumsinya sendiri. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Bukankah ini berarti aku bisa berjalan dengan bebas di taman neraka ini? Sambil menghela nafas lega, Tang San pertama-tama menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik, dan kemudian dia secara langsung dan perlahan melepaskan sayap jinpengnya yang berubah. Ketika sayap dilepaskan, kaisar perak biru dengan cepat terjerat satu persatu menutupi seluruh sayap, membuatnya tampak seperti burung besar berbentuk manusia yang ditumbuhi bunga dan tanaman. Dia mengepakkan sayapnya dan perlahan melayang, dan riak malapetaka di sekitarnya secara alami akan melewatinya, tetapi pada saat ini Tang San tampaknya menjadi bagian dari riak malapetaka. Satu-satunya masalah adalah dia dibasahi oleh nasib buruk, debu kaisar perak tampaknya terus berkembang, dan bunganya menjadi semakin besar. Tang San tidak berani mengambil inisiatif untuk membiarkan energi bunga neraka menyedotnya, dia hanya bisa membiarkan mereka tumbuh, mengepakkan sayapnya, dan terus terbang menuju kedalaman. Mampu terbang, dan tanpa hambatan apapun, kecepatan kemajuannya tidak terukur dibandingkan sebelumnya. Bunga-bunga berwarna dingin di bawah dengan cepat berlalu, dan Tang San, yang tampaknya telah menjadi satu dengan mereka,
dapat merasakan bahwa kaisar perak birunya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Halo, merek kaisar perak biru berkedip, dan dia sedikit tidak mau, dalam dantiannya. Meskipun saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk, setidaknya saat ini, saya dapat menjaganya, bahkan jika ada masalah nanti, setelah saya pergi dari sini, saya akan dapat menanganinya dengan kesadaran ilahi. Pemandangan di bawah kakinya dengan cepat berlalu, tetapi telur kristal di tangan Tang San tampaknya kehilangan cahayanya, seolah-olah telah menghabiskan banyak energinya setelah mengasimilasinya untuknya. Bab 395, Taman Surga. Setelah terbang selama 1 jam lagi, dan jarak terbangnya hampir 10 kali lipat dari 2 jam sebelumnya, Tang San masih tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia tidak bisa menahan napas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki kemampuan asimilasi yang diberikan kepadanya oleh telur kristal, dia bisa mencapai puncak tier 9 bahkan jika dia memiliki basis kultivasinya sendiri. Menghadapi dengan bunga dingin yang begitu besar, saya khawatir dia tidak akan bisa menembus tempat ini. Apalagi bunga berwarna dingin di bawah sudah mulai berbeda. Jika dikatakan bahwa ketika mereka pertama kali memasuki taman neraka, setiap bunga dingin hanya seukuran kepalan tangan, maka ketika dia mulai berasimilasi, bunga dingin itu sudah seukuran wastafel. Dan sekarang bunga-bunga berwarna dingin di bawah, masing-masing cukup untuk dengan mudah menelan seluruh tubuhnya, dengan diameter lebih dari 3 meter. Itu terlihat sangat luar biasa dan mengharukan, tetapi Anda dapat sepenuhnya membayangkan kekuatan menakutkan mereka. Saya khawatir masing-masing bunga keren di sini memiliki 9 tingkat kekuatan. Kuncinya adalah jumlah yang menakutkan dan besar ini tidak terlihat. Taman neraka ini pasti lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Pertempuran tim di Kolosseum sebenarnya hanya di pinggiran. Bunga-bunga hangat itu sepertinya belum pernah muncul di daerah ini sebelumnya. Dengan kemampuan mengasimilasi, Tang San tidak ragu untuk menjelajahi daerah ini. Dia juga ingin melihat apa inti dari riak malapetaka itu. Semakin besar bunga dingin di bawah, semakin terang cahaya yang dipancarkannya. Oleh karena itu, Tang San menemukan bahwa semakin jauh dia terbang, semakin terang dunia di depannya, dan bahkan langit pun tampak menghilang. Itu abu-abu, tetapi bersinar satu berubah menjadi biru es. Misalkan, terlepas dari tingkat bahaya di sini, Tang San bahkan akan merasa bahwa ini adalah salah satu tempat terindah dalam pemandangan yang pernah dilihatnya. Nah, itu sangat cocok untuk lamaran pernikahan. Memikirkan lamaran pernikahan, wajah bayangan indah itu tidak bisa tidak muncul di benak, dan pikiran itu tiba-tiba melonjak seperti air pasang. Sudah lama sejak saya melihatnya, dan saya tidak tahu bagaimana dia sekarang. Setidaknya sampai sekarang, alat peringatan yang dia tinggalkan di Kericol Lege tidak membawa kabar apapun untuknya. Pada saat ini, tiba-tiba, seberkas cahaya di kejauhan menarik perhatian Tang San. Di antara banyak biru-biru, di ujung penglihatan di kejauhan, beberapa warna berbeda tampak muncul. Hati Tang San bergetar, sayapnya di belakang punggungnya mengepak dengan kuat, berakselerasi seketika, dan terbang ke arah itu. Telur kristal di tangannya tampaknya memancarkan lingkaran cahaya perak yang aneh lagi pada saat ini, dan setiap pola pada telur kristal tampaknya telah hidup kembali, memancarkan cahaya redup. Kecepatan alami terbang ke depan sangat cepat, dengan bunga biru besar di sekujur tubuhnya, dan segera Tang San semakin dekat ke area itu. Semakin dekat jaraknya, semakin yakin penilaiannya, karena area itu tidak lagi biru-biru, tetapi putih. Sebuah lingkaran cahaya putih terpancar lembut keluar. Semakin dekat, Tang San sudah samar-samar melihat bahwa itu masih lautan bunga, tapi itu adalah bunga putih. Setiap bunga putih memancarkan lingkaran cahaya suci, dan di tengah bunga putih ini, ada bunga yang sangat besar. Bunga besar itu berdiameter 100 meter. Saya tidak tahu berapa banyak kelopak yang ditumpuk di atas satu sama lain. Itu bisa dilihat dari udara. Di tengah bunga, sepertinya ada keberadaan seperti teratai, memancarkan cahaya putih yang aneh. Tercapai, Tang San menemukan bahwa semua riak malapetaka menyatu menuju bunga besar, dan riak malapetaka di luar area putih sama seperti substansi, jadi ada lapisan hitam di sekitar area putih. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melihat area ini dari kejauhan hanya ketika jarak dipersempit sampai batas tertentu Anda dapat melihat cahaya putih menjulang di bawah amplop hitam. Tapi semakin dekat, bunga putih besar muncul di matanya yang penuh kejutan. Ini dia. Tang San dengan cepat mendekat, dan di bawah nutrisi kuat dari riak malapetaka di sekitarnya, bunga-bunga dingin di tubuhnya tumbuh dengan cepat. Melihat tepi area putih,
Tang San dengan hati-hati mendarat di tanah. Ada bunga-bunga besar berwarna dingin di sekitar, dan masing-masing seperti pohon raksasa, bunga-bunga besar berdiameter lebih dari 5 meter, berayun lembut ke arah area putih. Bunga-bunga berwarna dingin di tubuh Tang San juga tumbuh dengan cepat, yang tidak bisa dia kendalikan sendiri. Dia tidak berani tinggal lebih lama, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat ini. Tang San dengan hati-hati mengendalikan seorang kaisar perak biru dengan bunga-bunga dingin, dan diam-diam menyelidiki area putih di depan. Adegan mengejutkan muncul, ketika kaisar perak biru di tubuh Tang San baru saja menembus area putih, itu hampir seketika diselimuti oleh cahaya putih yang tampaknya lembut, dan bunga dingin di atasnya dengan cepat berubah menjadi debu, diam-diam. Itu menghilang diam-diam, seperti jika dicuci, hanya menyisakan tubuh kaisar perak biru. Masuk. Suara samar itu diunggah dengan telur kristal. Tang San dengan ragu-ragu mengulurkan tangan terlebih dahulu, dan tiba-tiba, kaisar perak biru yang melingkari lengannya muncul dalam situasi yang sama seperti sebelumnya, dan bunga dingin itu dengan cepat menghilang, hanya menyisakan lengan dan tubuh kaisar perak biru. Perasaan hangat yang aneh mengikuti. Tang San hanya merasa bahwa vitalitas besar yang terkandung di dalamnya langsung menembus ke dalam tubuhnya, memberinya perasaan hangat dan nyaman di seluruh tubuhnya. Kelelahan sebelumnya sebenarnya dalam sekejap. Disapu. Tidak, tolong datang. Ekspresi terkejut muncul di mata Tang San, dia tahu bahwa dia mungkin telah datang ke tempat yang menakjubkan. Saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu, melangkah keluar satu langkah, dan berjalan ke inti sebenarnya dari taman neraka ini. Bunga-bunga berwarna dingin di tubuhnya memudar seperti air pasang, memperlihatkan Tang San memegang telur kristal. Perasaan bahwa seluruh tubuh dihangatkan dan dicuci sangat menyegarkan, seolah-olah seseorang mandi air panas ketika mereka paling lelah, dan menyetrika seluruh tubuh. Apakah itu vitalitas, kekuatan darah, atau roh-roh? Pada saat ini, mereka telah sepenuhnya pulih ke puncaknya. Dan telur kristal di tangannya sudah mekar dengan cahaya perak yang menyilaukan saat ini. Tang San bisa merasakan bahwa kekuatan tarik yang besar datang dari telur kristal, menyerap energi kehidupan di sekitarnya, seperti pusaran air, menelannya dengan gila-gilaan. Namun, di dunia aneh yang penuh dengan bunga putih ini, vitalitasnya tampaknya tidak ada habisnya, tidak peduli berapa banyak yang ditelannya, tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Tang San sekarang samar-samar memahami arti dari lagu sebelumnya, neraka dan surga ada di dunia. Jika dunia luar adalah neraka, maka dunia di depannya tampaknya adalah surga. Cahaya aneh beredar di udara, dan Tang San dengan hati-hati menyentuh bunga-bunga di sekitarnya. Tiba-tiba, dari bunga-bunga itu, nafas kehidupan yang kuat disampaikan kepadanya. Yang lebih aneh lagi adalah, dia juga merasakan rasa yang akrab, beruntung. Ya, itu beruntung. Keberuntungan di sini sangat kaya sehingga tanda milik Linky Sky di tubuh Tang San menjadi lebih cerah, dan hampir seketika, ada tanda evolusi. Ini tidak diragukan lagi adalah dunia yang penuh dengan keberuntungan. Naik, pikiran datang dari telur kristal lagi, mengganggu perasaan Tang San. Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat bunga besar di depannya, mengambil napas dalam-dalam, dan melompat ke udara. Semakin dekat Tang San dengan bunga besar itu, semakin segar perasaan Tang San. Tiba-tiba, di belakangnya, hantu muncul, yang diubah oleh hantu transformasi rubah surgawinya sendiri. Rubah langit, yang hanya memiliki 3 ekor, menumbuhkan ekor keempatnya hampir seketika. Kekuatan keberuntungan udara yang kuat menyerbu, memberi Tang San perasaan yang sama sekali baru. Hah, sebuah suara lembut datang dari telur kristal, tetapi suara itu menghilang sepenuhnya di detik berikutnya. Tang San bahkan merasa ada sesuatu di telur kristal yang benar-benar musnah. Bab 396, Penetasan Telur Kristal. Dengan perasaan tajamnya sebagai Raja Dewa, yang barusan tampaknya menjadi tanda hilangnya Ken Nian dari Kaisar Iblis Kristal. Persepsi ini membuatnya merasa lega. Ruang unik taman neraka sangat aneh. Tampaknya kesadaran ilahi tidak dapat ditampilkan sama sekali di sini. Dengan kata lain, bahkan jika Raja Iblis Kristal telah meninggalkan pemikiran pada telur kristal sebelumnya, pesannya tidak dapat dikirimkan ke kristal di pesawat ini. Kaisar Iblis Besar, dan sekarang setelah untaian Canian ini benar-benar menghilang, maka diri yang Canian rasakan secara alami tidak akan dirasakan oleh Crystal Demon Emperor. Rubah langit berekor 4. Apakah Tian Hubian memasuki langkah ke-7 dengan begitu misterius? Saya tahu saya seharusnya membawa kakak senior Bai untuk datang.
Setiap kelopak bunga putih besar dengan diameter 100 meter bergerak sedikit, dan Tang San diam-diam menamakannya di dalam hatinya, dan menyebutnya bunga surga. Ini benar-benar bunga yang sangat indah, dan sepertinya penuh dengan semua bunga indah di dunia. Di tengah bunga surga, platform yang menyerupai teratai, terlihat berdiameter sekitar 5 meter, dengan tonjolan emas muda di atasnya, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Tang San tahu bahwa kesinilah telur kristal pergi. Dia melayang ke bawah, menuju pusat. Anehnya, dia tidak menghadapi bahaya apapun, tetapi bisa merasakan seolah-olah vitalitas dan kekuatan keberuntungan membaptis dirinya sendiri. Kekuatan perubahan rubah saya hari itu tumbuh hampir sepanjang waktu. Bahkan kekuatan garis keturunan lain dengan cepat meningkat pada basis aslinya. Ini adalah kekuatan keberuntungan dan vitalitas yang kuat. Di sini, tampaknya semua darah akan berevolusi dengannya. Dan batas evolusi kemungkinan adalah kultivasinya sendiri. Dalam kegelapan, Tang San tampaknya memiliki perasaan khusus ketika dia jatuh di tengah bunga surga. Saya hanya merasa bahwa seluruh tubuh ditutupi dengan lapisan kecemerlangan emas, dan kekuatan keberuntungan dan energi kehidupan di sekitarnya hampir menyatu ke arahnya seperti lautan sungai. Telur kristal di tangannya menyerap energi ini dengan panik, dan Tang San sendiri melakukan hal yang sama. Kecuali transformasi Tianhu, transformasi meraknya, transformasi Jinpeng, transformasi waktu, transformasi Kaisar Perak Biru, dan transformasi Liger semuanya berkembang pesat. Batasnya adalah kultivasinya. Transformasi Liger tetap di puncak tingkat ke-8 dan tidak bisa lagi ditingkatkan, tetapi menjadi lebih murni, sementara mereka yang kurang dari tingkat 8 sebelumnya berevolusi menuju tingkat 8, dan mereka yang sudah tingkat 8, bergerak menuju puncak tingkat ke-8. Energi kehidupan di sini begitu kuat sehingga tidak hanya memberi nutrisi pada tubuh, tetapi bahkan kesadaran spiritual juga dipelihara. Tang San jelas merasa bahwa kekuatan mentalnya secara gila-gilaan menyerap energi eksternal dan diumpankan kembali ke kesadaran ilahi, membuat kecepatan kesadaran ilahi meningkat berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Telur kristal di tangannya menjadi panas dalam waktu singkat, dan pola di permukaan mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Tang San menundukkan kepalanya dan melihat hati bunga surgawi di bawah kakinya. Benjolan emas tampak seperti biji, tetapi mereka benar-benar terhubung di hati bunga. Ini tidak diragukan lagi yang paling menakutkan. Harta alam. Tang San berjongkok, mencoba mengambil satu, tetapi ketika dia ingin mengambilnya, tiba-tiba, jantung berdebar kencang datang, menyebabkan dia berhenti. Tampaknya selama dia mengeluarkan biji teratai ini, dia akan menghadapi risiko besar. Transformasi rubah surgawinya baru saja dipromosikan ke peringkat ke-7, dan firasat bahayanya menjadi lebih kuat, dan ditambah dengan persepsi yang dibawa oleh kesadaran ilahi, dia segera menghentikan tindakannya. Di antara bunga-bunga surga, ada total 18 biji teratai emas. Tang San tidak melakukan apa-apa, tetapi menempatkan telur kristal di tengah hati bunga. Pada saat ini, bunga surgawi tiba-tiba mulai bergoyang, dan goyangan keseluruhan membuat Tang San merasa bahwa kakinya gemetar, dengan perasaan berputar di seluruh dunia. Segera setelah itu, nyanyian merdu terdengar, dan nyanyian itu benar-benar dekat. Tang San terkejut menemukan bahwa nyanyian itu sebenarnya dibuat oleh kelopak besar bunga surga ketika mereka bertabrakan satu sama lain. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Nyanyian itu dilepaskan berulang-ulang, dan nafas kehidupan dan keberuntungan di sekitarnya menjadi lebih intens dalam sekejap. Yang lebih mengejutkan Tang San adalah dia tiba-tiba menemukan bahwa di langit di atas bunga-bunga surgawi, bintik-bintik cahaya putih berangsur-angsur mengembun. Bintik-bintik cahaya putih ini secara bertahap terbentuk dan berubah menjadi kerikil putih giok, dan kemudian melambat. Perlahan melayang dan terbang menuju udara. Seluruh tubuh Tang San terguncang. Karena dia hanya meliriknya, dia bisa melihat tampilan batu dengan jelas dan merasakan napasnya. Batu takdir. Bukankah itu batu takdir yang pernah saya dapatkan di Gunung Suci Rubah Surgawi di mana takdir mendominasi Kaisar Setan Besar Rubah Surgawi? Tanda Kaisar Iblis Besar Tianhu. Jumlah batu takdir tidak terlalu banyak, tetapi mereka benar-benar ada di puncak bunga surga, dan kemudian perlahan-lahan terbang ke udara, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Tang San tiba-tiba berbalik dan melihat sekeliling. Dia tiba-tiba mengerti apa tempat ini. Melihat bunga surga di bawahnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan dia mengerti bahwa dia seharusnya menyentuh rahasia inti dari pesawat ini. Pada saat ini, sedikit suara,
klik menarik Tang San kembali dari pikirannya. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat retakan mulai muncul di permukaan telur kristal. Apakah ini akan menetas? Apakah begitu cepat? Faktanya, apa yang tidak dia ketahui adalah ketika Kaisar Iblis Kristal Besar menyerahkan telur kristal ini kepadanya, itu sebenarnya tidak jauh dari menetas. Bukannya dia ingin membawa telur kristal ini ke taman neraka. Kaisar Iblis Kristal juga tidak tahu dia akan datang ke sini. Tetapi ketika dia tiba di taman neraka, dia tertarik dengan bunga-bunga surga, yang secara alami membawanya ke sini, dan pada saat yang sama mempercepat kemajuan inkubasi. Dan dapatkan manfaat besar di sini. Neraka dan surga ada di dunia. Nyanyian merdu masih bergema di seluruh taman neraka. Tang San berjongkok di samping telur kristal, menatapnya sejenak. Apa yang akan menetas dalam telur kristal ini? Satu atap, tetap, dia sedang berpikir tiba-tiba, ada suara renyah, dan sepotong kulit telur terkelupas. Segera setelah itu, tangan putih kecil terulur dari kulit telur, dan meraih kulit telur yang baru saja dikupas dan terbang ke bawah, dan menariknya ke dalam telur. Kemudian suara, klik, klik, klik keluar dari cangkang telur. Ini adalah, Tang San menatap pemandangan ini dengan tercengang. Segera, tangan kecil itu terulur lagi, dan kali ini langsung menggenggam sepotong kulit telur, memecahkannya dengan mudah, dan kemudian menariknya ke dalam kulit telur. Tidak tahu mengapa, Tang San merasa bahwa tangan kecil yang terulur untuk kedua kalinya tampaknya sedikit lebih besar dari tangan kecil yang belum dewasa sebelumnya. Dia buru-buru mendekat dan melihat ke dalam kulit telur melalui celah. Di dalam kulit telur, memiliki tubuh kecil meringkuk di sana. Dia memiliki rambut perak pendek yang terlihat sedikit lembab, dan tubuh putih kecilnya meringkuk bersama. Sepasang tangan kecil memegang kulit telur yang baru saja digenggam, dan makan, klik, klik. Ini jelas seorang gadis kecil manusia. Hanya saja berbeda dengan bayi yang baru lahir, dia terlihat sedikit lebih tua, sekitar 1 tahun. Namun, Tang San jelas merasa bahwa dengan dia memakan kulit telur, tubuhnya tampak tumbuh. Tentu saja, tidak hanya kulit telur, tetapi juga vitalitas yang kaya dari taman surga yang disuntikkan ke dalamnya, tampaknya mempercepat pertumbuhannya. Ini, manusia lahir dari telur. Bukannya Tang San belum pernah melihat situasi seperti itu, bahkan di dunia di mana dia adalah Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, cucunya lahir seperti ini. Karena menantu perempuannya adalah Raja Naga Perak yang kuat, adalah normal bagi Komodo untuk bertelur. Namun, apa yang terjadi dengan telur kristal yang diberikan Kaisar Iblis Kristal Besar kepadanya? Mungkinkah itu situasi yang serupa? Keturunan dari Crystal Demon King dan seorang wanita manusia. Bab 397. Namun, jika seorang wanita manusia melahirkan seorang anak, itu harus menjadi kelahiran vivipar. Mungkinkah Kaisar Iblis Kristal itu sendiri adalah seorang wanita? Namun, apa yang saya lihat pada saat itu jelas seorang pria lagi. Ini agak berantakan, itu benar-benar agak berantakan. Apalagi gadis kecil di depannya tumbuh terlalu cepat. Hanya dalam waktu sesingkat itu, sepertiga dari kulit telur dimakan. Dia telah tumbuh seukuran anak manusia berusia 3 tahun. Tubuh mungilnya mulai terbuka, dan bahkan matanya mulai menjadi lebih gesit. Namun, pada saat ini, matanya tampak dipenuhi rasa lapar. Tidak diragukan lagi, pemandangan ini juga sangat ajaib bagi Tang San. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa menonton dengan tenang. Kulit telur itu dimakan sedikit demi sedikit, dan tubuh gadis kecil itu tumbuh sedikit demi sedikit. Ketika kulit telur terakhir selesai, dia mengisap jari-jarinya, menatap Tang San dengan mata biru besar yang indah, berkedip. Napas kehidupan yang kuat dan kekuatan keberuntungan masih mengalir ke arahnya, dan nyanyian bunga surga telah berhenti. Ayah, peluk. Tiba-tiba, gadis kecil itu membuka tangannya ke Tang San, dan berbicara. Hah? Tang San menatapnya dengan takjub, sepertinya ada seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun. Dia mengambilnya tanpa sadar, tetapi sedikit bingung. Mata gadis kecil itu sangat jernih, penuh kepolosan, seperti selembar kertas putih. Aku bukan ayahmu, aku khawatir Raja Iblis Kristal benar. Tang San di kehidupan sebelumnya melahirkan seorang putra dan putri dengan istrinya Xiao Wu. Putrinya adalah anak pertamanya, karena itu, dia pernah memiliki seorang putri. Pada saat ini, gadis kecil itu jatuh ke pelukannya, dan tiba-tiba membangkitkan pikirannya tentang putrinya di pesawat lain, dan hatinya tiba-tiba menjadi lembut.
keluarkan atasan dari gelang penyimpanannya dan tutupi ke gadis kecil itu, kamu dilahirkan untuk berbicara. Ayah, ayah, gadis kecil itu memanggilnya sambil tersenyum. Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya. Dia menundukkan kepalanya lagi dan melihat 18 biji teratai emas di bawah kakinya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak melakukan apa-apa. Dia mengerti bahwa tempat ini sangat penting, dan yang paling penting mungkin adalah biji teratai emas ini. Begitu Anda bergerak, saya khawatir itu akan segera mengarah pada pemusnahan. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa ini mungkin harta paling utama dari pesawat ini, dia tidak berani bertindak gegabah. Setelah telur kristal menetas, kekuatan garis keturunan Tang San sendiri juga berkembang pesat. Lebih penting lagi, dia secara samar-samar menyentuh misteri inti dunia ini. Dia tidak ingin pergi. Salah satunya adalah karena gadis kecil di lengannya masih menyerap jumlah yang sangat besar. Vitalitas melengkapi dirinya sendiri, dan jumlah total vitalitas itu beberapa kali lebih banyak daripada yang diserap oleh Tang San. Lain dia juga berharap untuk menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan semua merek garis keturunannya ke tingkat puncak ke-8. Namun, dengan jeda nyanyian, atau setelah batu takdir disempurnakan, kekuatan keberuntungan di sini jelas mulai melemah, dan vitalitasnya juga melemah. Riak malapetaka hitam di luar area bunga surga telah banyak memudar. Siapa namamu? Tang San bertanya pada gadis kecil di pelukannya. Ayah, ayah, bisik gadis kecil itu. Tang San tidak bisa menahan tawa dan menangis. Jika Anda tidak memiliki nama, saya akan memberi Anda nama. Anda dilahirkan dalam telur kristal, jadi nama Anda Jingjing. Bagaimana menurut Anda? Jingjing, Jingjing, oke. Suara itu sedikit tersentak, tetapi gadis kecil itu jelas sangat pintar, dan dia benar-benar mengerti kata-kata Tang San. Mengamati sekeliling, Tang San bergerak di dalam hatinya, mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh kelopak terdalam bunga surgawi di sampingnya. Gong Xuantian bekerja, tidak diragukan lagi, jika bunga surga ini berasal dari suku roh, maka tingkatnya setidaknya 1 tingkat. Dan saat ini, Tang San masih memiliki 2 kekosongan merek di tubuhnya, bagaimana mungkin dia tidak mencoba kesempatan ini. Dengan kekuatan surgawi yang misterius berjalan, Tang San tiba-tiba merasakan aliran energi kehidupan yang besar ke dalam tubuhnya, tetapi tidak ada tanda darah yang terbentuk. Tidak, bunga surga tidak memelihara kekuatan darah. Sayang sekali, menghitung waktu, Tang San melirik dengan enggan biji teratai emas di tanah, dia tahu bahwa dia harus pergi. Dengan melemahnya kekuatan keberuntungan, ditambah dengan perasaannya tentang dirinya sendiri, dia merasa bahwa tidak mungkin untuk menembus transformasi Tianhu tingkat 8 kali ini. Kecuali itu tinggal di sini dan tidak pergi. Tentu saja dia tidak bisa mengambil risiko ini, belum lagi masih ada teman yang menunggunya dengan cemas. Ini adalah perjalanan yang berharga, saatnya untuk pergi. Saat ini, dia melompat dengan Jingjing di tangannya, sayapnya terbentang di belakangnya, dan dia terbang ke tepi taman surga. Di luar taman surga, ada deretan bunga berwarna dingin yang bergoyang. Jelas bahwa duo-duo juga memiliki setidaknya tingkat puncak ke-9. Tang San hampir tidak bisa menangani beberapa dari mereka, tetapi mereka tidak akan berhasil jika terlalu banyak. Sebelumnya, dengan bantuan kekuatan telur kristal, bunga dingin berasimilasi. Sekarang setelah dia pergi, bisakah Kaisar Perak Biru berhasil dalam asimilasi? Ini juga alasan mengapa Tang San ingin pergi. Dia khawatir efek asimilasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Perak Biru akan hilang. Dalam hal ini, dia mungkin akan tinggal di sini selamanya. Lan Yinhuang pertama-tama dengan hati-hati mencondongkan tubuh keluar dari taman surga, mengingat perasaan mengasimilasi bunga-bunga dingin sebelumnya, dan dengan cepat membuka efek asimilasi. Untungnya, efek asimilasi tidak hilang, dan bunga biru-biru yang mekar mulai muncul dalam lingkup taman neraka. Tetapi pada saat ini, perasaan aneh menyebar ke tubuh Tang San. Tang San hanya merasa bahwa kedua kekuatan itu tampak berkerumun tiba-tiba, menyatu di tubuhnya. Di taman neraka, nasib buruk yang kuat, kedengkian, dan emosi negatif mengalir di sepanjang Kaisar Perak Biru yang berasimilasi, sementara di taman surga, tampaknya dirangsang, dan keberuntungan serta nafas kehidupan juga mengalir masuk. Di belakang Tang San, rubah langit berekor 4 dengan 4 ekor muncul, dan fluktuasi keberuntungan yang kuat hampir seketika meresap. Yang aneh adalah hantu rubah langit berekor 4 di belakang Tang San berubah warna hampir pada saat berikutnya, setengah menjadi hitam, dan setengah lainnya menjadi putih.
Kedua kekuatan itu terjalin, bersandar satu sama lain, dan tiba-tiba bentrok di tubuh Tang San. Tidak baik, ia seolah menjadi media bagi mereka untuk bersaing. Ini tidak terjadi ketika dia memasuki taman surga sebelumnya, karena dia telah datang dari taman neraka pada saat itu, dan dia belum mendapatkan nafas taman surga. Tetapi ketika dia pergi, Tang San sudah ternoda dengan nafas taman surga dan taman neraka pada saat yang bersamaan. Ditambah dengan kemampuan asimilasi yang diberikan kepadanya oleh Crystal Egg dan Tian Hubian sendiri mengendalikan Kiluk. Di bawah jalinan ganda, mediumnya juga telah terbentuk. Harus segera keluar, atau cepat kembali ke taman surga. Tang San buru-buru mengendalikan tubuhnya, dia harus menarik dirinya kembali ke taman surga terlebih dahulu. Dia tahu bahwa jika dia ingin pergi, dia tidak bisa menguji seperti tadi, tetapi dia harus segera keluar untuk mencegah kedua energi itu berinteraksi. Namun, dia sepertinya agak terlambat untuk mengerti. Ketika dia ingin mengendalikan tubuhnya secara paksa, seluruh tubuh orang itu terasa agak stagnan, dan tindakan fisiknya menjadi sulit. Itu hanya bisa bergerak sedikit, tetapi dua energi yang mengalir ke tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, membuat gerakannya semakin lambat. Ayah, pada saat ini, Jingjing di pelukan Tang San tiba-tiba berbisik. Mata Tang San bergerak ke bawah, dan dia langsung terkejut, karena dia menemukan bahwa Jingjing di lengannya tidak memiliki perubahan di wajahnya yang cantik, tetapi rambut perak pendeknya telah memutih di satu sisi dan hitam di sisi lain. Bahkan warna matanya pun seperti ini. Dia sepertinya kesakitan, terus-menerus memanggil Tang San, "Ayah, ayah." Bab 398, Lapangan. Meskipun tidak ada hubungan dengan gadis kecil ini juga kehidupan. Terlebih lagi, itu adalah manusia. Tang San menyaksikannya dilahirkan. Tang San sendiri harus menanggung energi yang sulit, bagaimana mungkin mudah untuk bertindak padanya, akankah kehidupan sekecil itu dicekik seperti ini? Tidak bisa begitu peduli, ada pandangan tegas di mata Tang San, dia akan membangkitkan kesadaran spiritualnya. Pada saat ini, hanya dengan memobilisasi kesadaran ilahi dia dapat melanjutkan tindakan. Adapun konsekuensinya, dia tidak bisa mengurusnya sekarang. Namun, pada saat ini, Jingjing tiba-tiba berteriak, "Ayah!" Segera setelah itu, lapisan cahaya sebening kristal meledak dari tubuhnya. Tang San hanya merasakan hitam dan putih yang tersisa di tubuhnya, tiba-tiba saling berputar dengan keras dan berputar. Dalam proses rotasi, kedua warna juga menjadi transparan. Begitu tubuhnya menjadi ringan, Tang San sudah bergegas keluar dari taman surgawi dan terjun ke taman neraka di saat berikutnya. Tampaknya ada lapisan tambahan dari lingkaran cahaya transparan pada dirinya, dan bunga-bunga dingin di taman neraka bahkan tidak bereaksi padanya. Tang San buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat Jingjing di lengannya, warna rambut Jingjing berubah menjadi perak lagi, tetapi dia tampaknya terlalu banyak makan, dan dia tertidur lelap dalam pelukannya. Detik berikutnya, pemandangan yang lebih aneh terjadi. Tubuh halus Jingjing meringkuk, dan itu benar-benar secara bertahap menjadi transparan. Sebelum Tang San mencoba merasakannya, tiba-tiba, dia berubah menjadi aliran cahaya, hanya dari dada Tang San. Meleleh ke dalam tubuh Tang San dengan tenang. Aliran dingin menembus ke dalam tubuhnya, dan Tang San terkejut menemukan bahwa posisi merek aslinya yang kosong sebenarnya memiliki merek seperti kristal. Itu tetap diam di posisi terakhir, dan tidak bermaksud untuk melawan. Tetapi pikiran itu membawa bagi Tang San adalah bahwa Jingjing tertidur nyenyak di tubuhnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Eksistensi macam apa yang ditetaskan oleh gadis kecil dari telur kristal ini? Samar-samar, Tang San bahkan bisa merasakan bahwa kesadaran ilahi yang ingin dia mobilisasi sebelumnya tampaknya memiliki sentuhan dengan merek kristal aneh yang baru saja bergabung ke dalam tubuhnya. Ini sama sekali bukan apa yang ingin dia lihat. Rahasia terbesarnya terletak pada kesadaran ilahinya. Bagaimanapun, Jingjing berasal dari Kaisar Iblis Kristal nomor 1, tapi sekarang dia tidak ada hubungannya, mencoba memotivasinya. Tidak ada setengah efek terlebih lagi, Jingjing memanggilnya ayah, dan hanya membantunya pada saat kritis, jadi bagaimana dia bisa melukai kehidupan kecil ini. Tapi merek ini bukan satu-satunya yang berubah saat ini. Tang San menatap dirinya sendiri, energi hitam dan putih yang melonjak di tubuhnya berputar dengan keras, tetapi dalam proses berputar, itu terus menyusut, dan akhirnya berubah menjadi halo seperti ikan yin dan yang muncul di belakang jejak Linky Skyeye, seolah-olah jejak itu telah menambahkan sosok belakang.
Aura mata surgawinya, atau transformasi Tianhu, tampaknya telah mengalami beberapa perubahan aneh. Dan justru karena ikan yin dan yang ini yang melayang, tampaknya bunga-bunga dingin di sekitarnya tidak lagi mempengaruhinya. Jangan khawatir terlalu banyak berpikir, pada saat ini, yang paling penting adalah pergi dari sini dulu. Tang San melepaskan sayap Jin Peng, memeluk Jingjing dan terbang cepat ke arah dia datang. Napas tertelan dari taman neraka menghilang, dan bagi Tang San, tampaknya tempat ini telah menjadi dunia luar. Bahkan setelah aura langit dan bumi dimasukkan ke dalam tubuhnya, bagian dari malapetaka itu akan bergabung dengan aliran udara hitam dan putih itu dengan sendirinya, dan hanya aura murni yang diserap oleh tubuhnya. Aura surga dan bumi yang murni ini memelihara tubuh Tang San, selalu menjaganya pada kondisi puncaknya. Saat terbang, dia melihat kembali ke taman surga, kecemerlangan aneh melintas di mata Tang San. Saya akan kembali, ya, tempat ini, dia harus datang lagi di masa depan. Mungkin, atau pasti, ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos ke tingkat dewa di masa depan. Tidak perlu mengasimilasi bunga dingin, dan dengan lebih sedikit beban di tubuhnya, kecepatan terbang Tang San secara alami akan lebih cepat. Dia tampaknya telah menjadi bagian dari dunia ini. Saat terbang, dia menyuntikkan keinginan spiritualnya ke mata spiritualnya, merasakan perubahan dan karakteristik stabil dari arus udara dua warna hitam dan putih. Ketika dia mencoba menarik aliran udara, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada dua perubahan berbeda dalam aliran udara dua warna hitam dan putih. Saat menarik arus udara hitam, Tang San menemukan bahwa bunga berwarna dingin di bawahnya akan tumbuh liar, seperti menambahkan banyak nutrisi, menjadi lebih kuat. Dan ketika dia menarik arus udara putih, pemandangan yang lebih aneh muncul. Bunga-bunga dingin di sekitarnya akan berubah warna dalam sekejap, berubah dari warna dingin menjadi warna hangat, melepaskan nafas kehidupan yang lembut dan keberuntungan yang berfluktuasi. Area yang terkena dampaknya bisa mencapai diameter sekitar 100 meter. Ini jelas, bidang, ya, Tang San benar-benar yakin bahwa di bawah tabrakan dan tabrakan yang tidak disengaja, dan dengan bantuan Jingjing, dia benar-benar memberi Lingqi Tianyan brand kemampuan seperti domain. Hanya saja dia tidak tahu sekarang, apakah ladang ini hanya bisa digunakan di taman neraka. Itu tidak berfungsi ketika mencapai dunia luar. Yang lebih aneh lagi belum datang. Ketika dia pertama kali menginduksi arus udara hitam, dan kemudian secara bersamaan menginduksi arus udara dua warna, bidangnya akan bermutasi, bukan karena ruang lingkupnya menjadi lebih besar, tetapi bunga dingin biru asli akan langsung menjadi ini hitam, dan sekitarnya seperti nasib buruk, penuh aura negatif. Dan ketika dia pertama kali membangkitkan aliran udara putih dan kemudian dua warna pada saat yang sama, maka segala sesuatu di sekitarnya akan menjadi seperti turun di taman surga, dan semua bunga akan menjadi putih, penuh vitalitas dan keberuntungan. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Tang San menemukan bahwa bola cahaya hitam dan putih akan menjadi sedikit suram, yang jelas dikonsumsi. Namun, di taman neraka, dia sepertinya bisa menyerap kekuatan di sini dan menambahkannya ke kelompok cahaya. Dibutuhkan sekitar 10 menit untuk melepaskan bunga dingin atau ladang bunga yang hangat, dan dibutuhkan sekitar 10 menit untuk pulih, dan melepaskan ladang taman neraka hitam atau ladang taman surga putih membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk pulih. Dan ketika dia memulai transformasi Tianhu dalam proses ini, kecepatan pemulihan akan sangat meningkat. Jika Anda juga dapat menggunakan bidang ini di dunia luar, bantuannya akan terlalu besar. Saya hanya tidak tahu bagaimana jadinya ketika saya sampai di dunia luar. Ini adalah kejutan. Tang San terbang dengan cepat saat bereksperimen dengan domain yang baru diperolehnya. 2 jam kemudian, dia akhirnya melihat penampilan bunga yang hangat. Karena dia tidak lagi disambut oleh taman neraka, dan dia sepenuhnya energi mencari jejak rekan-rekannya. Seperti yang dia harapkan, 4 anggota tim Shrek lainnya tidak pergi jauh, meskipun mereka mundur sejauh tertentu karena penurunan warna hangat, mereka masih tidak jauh dari tempat mereka putus. Merasakan napas para mitra, Tang San dengan cepat menyatukan sayap Jin Peng di belakangnya dan terbang ke bawah. 4 orang Wu Bingji penuh kecemasan saat ini. Tang San telah lama pergi. Ketika nyanyian terdengar, bunga-bunga hangat mulai berkurang di area yang luas, tetapi Tang San tidak memiliki berita. Waktu yang lama berlalu, mereka sangat jauh dari pintu keluar, dan Tang San belum kembali ke rumah untuk waktu yang lama. Tetapi tidak satu pun dari keempatnya yang meminta untuk pergi lebih dulu, tetapi hanya menunggu di sini diam-diam,
menunggu kembalinya Tang San. Neraka dan surga ada di dunia. Pada saat ini, suara nyanyian muncul lagi. Wu Bingji tiba-tiba berdiri, dia bisa merasakan bahwa bunga-bunga di sekitarnya mulai berubah, dan sepertinya ada energi dalam bunga-bunga hangat yang keluar, dan mereka mulai berubah ke arah warna-warna dingin. Ayo pergi, mencari tempat menginap selanjutnya, katanya segera. Bab 399, bacaan lanjutan. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh tiba-tiba muncul, bunga-bunga hangat besar yang mulai berubah menjadi sistem warna dingin tiba-tiba menyerupai pemuda yang muncul kembali, dan kehangatan mekar lagi, dan lingkaran merah bahkan lebih intens dari sebelumnya. Kenyamanan tubuh menyebabkan mereka berempat berhenti tanpa sadar, dan kemudian, suara yang familiar muncul di telinga mereka. Aku kembali. Sesosok jatuh dari udara tipis, mengambang di samping keempatnya, bukan Tang San. Empat Wu Bingji sangat gembira, dan Dubai segera bergegas ke Tang San, kamu akhirnya kembali, kami benar-benar cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Saat dia berkata, dia memandang Tang San dari atas ke bawah. Tang San tampaknya tidak banyak berubah di permukaan, tetapi sebagai pembaca dengan transformasi Tianhu, dia samar-samar merasakan sesuatu darinya, di matanya, Tang San tampaknya menjadi sedikit halus, dengan sedikit temperamen. Rasa yang transenden. Tang San melirik balok keluar yang tak terlihat di kejauhan, dan berkata, mari kita bicara sambil berjalan, waktu hampir habis. Wu Bingji mengangguk dan berkata, kalau begitu aku masih menggunakan es. Tang San memotongnya dan berkata, tidak, kakak, ikuti saja aku. Saat Tang San sedang berbicara, tangan kanannya menghentikan bahu Bai Bai di depannya. Dia akan mengatakan sesuatu ketika Bai Bai hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba dia merasakan energi aneh mengalir ke dalam tubuhnya, membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Kenyamanannya, darah di tubuhnya seolah menghangat, menyetrika setiap sel di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung mengerang. Hantu rubah putih berekor 3 muncul dari atas kepala rubah putih, di udara, 3 ekor panjang berayun dengan lembut. Seluruh cahaya dan bayangan rubah langit memancarkan lingkaran cahaya lembut, dan lingkaran cahaya itu jelas menjadi lebih kuat. Mata surgawi Tang San telah diangkat ke puncak peringkat ke-7. Meskipun dia tidak dapat mencapai peringkat ke-8, dia telah menyerap banyak kekuatan keberuntungan dari Taman Surgawi. Kekuatan keberuntungan ini dapat membantunya berpromosi, dan dia secara alami akan membaca Bai Tian Tian juga bagus untuk rubah menjadi garis keturunan. Pada saat ini, dia menuangkan kekuatan keberuntungan dari Taman Surgawi yang dia simpan di tubuhnya ke Dubai, yang akan membuat penglihatan spiritual Tang San sedikit lebih rendah, tetapi bantuan ke Dubai tidak diragukan lagi sangat besar. Seperti kata pepatah, orang yang menggali sumur saat minum air, tidak membaca Bai, dan Tang San tidak akan mendapatkan kekuatan yang begitu kuat untuk berubah menjadi rubah langit, apalagi jika dia tidak membaca kekuatan keberuntungan ini, untuk Bai, karena dia telah meninggalkan Taman Surga, ini adalah keberuntungan. Sebagian dari kekuatan juga akan lolos. Kekuatan keberuntungan melonjak, dan jejak 2 warna hitam dan putih dari mata yang cerah diputar dengan keras di dantian Tang San, dan bunga-bunga di sekitarnya tiba-tiba menunjukkan perubahan warna yang aneh, tiba-tiba biru dan merah, tetapi bahkan ketika itu dingin, bunga berwarna, itu tidak berubah ke arah arti serangan mereka. Cahaya putih tiba-tiba menjadi lebih terang, dan ekor keempat keluar dari belakang rubah langit di atas kepala, dan bergoyang di udara. Di bawah keberuntungan paksa Tang San, ranah transformasi rubah putih tiba-tiba dipromosikan ke tingkat rubah langit berekor 4 urutan ke-7. Akibatnya, mata putih menjadi lebih cerah, dan sosok seluruh orang tampak jauh lebih tinggi, sepasang mata menjadi cerah dan jernih, dan mata bersinar dengan kecemerlangan hitam dan putih. Jika kita mengatakan bahwa transformasi Tianhu tingkat ke-6 adalah merasakan adanya nasib buruk dan nasib buruk hidup berdampingan dan saling menahan. Kemudian, rubah langit berekor 4 urutan ke-7 benar-benar mulai sepenuhnya mengendalikan kedua kekuatan ini dan mendamaikan kedua energi yang sama sekali berbeda ini, yang tampaknya tidak jelas tetapi ada di mana-mana. Sejak memasuki 4 ekor, klan Tianhu pada awalnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, bukannya murni mengendalikan keberuntungan. Xiao Tang, kamu, Tang San menunjuk ke arah pintu keluar yang jauh, dan memimpin semua orang untuk berangkat. Saat dia berjalan dengan cepat, dia berkata kepada teman-temannya, di kedalaman taman neraka ini, ada juga taman surga. Bunga-bunga yang menjaga di sana ada semua di 9 level,
saya cukup beruntung untuk memasuki Taman Surga. Di Taman Surga, ada kekuatan keberuntungan yang sangat besar. Saya membawa beberapa dan memberikannya kepada Anda. Selain itu, saya mendapat beberapa peluang di sana, sepertinya dapat menghasilkan kekuatan aneh untuk mempengaruhi bunga-bunga di Taman Neraka, sehingga mereka tidak menyerang saya. Ini mungkin terjadi. Dia hanya menceritakan pengalamannya tanpa merinci, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dia jelaskan dengan jelas. Untungnya, Jingjing sekarang tertidur sebagai merek di tubuhnya, jika tidak, akan sangat merepotkan untuk menjelaskan masalah Jingjing sendirian. Tidak apa-apa untuk pergi keluar dengan banyak anak perempuan. Menurut rencana sebelumnya dengan kamar dagang Linky, mereka harus menunggu di pintu keluar untuk mendapatkan kesempatan. Kali ini mereka memasuki pertempuran tim dan salah satu tim terkuat disuap oleh karavan. Itu akan menghapus rintangan bagi mereka dan lalu gantilah plat nomor kelompok orang lain. Setelah pergi, sama saja dengan mengganti identitas mereka. Kelompok orang baru memiliki latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki latar belakang. Operasi ini sederhana untuk dikatakan, tetapi tidak mungkin melakukannya tanpa sumber daya keuangan yang kuat dari kamar dagang Linky, karena hubungan antara Tang San dan Master Formasi memang layak untuk kamar dagang Linky. Hanya saja mereka telah kehilangan banyak waktu sekarang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di pintu keluar. Rencana awal Tang San adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk memburu lebih banyak monster yang berpartisipasi dalam pertempuran tim, dan memilih dari mereka untuk melihat apakah ada merek yang cocok untuknya. Dia sekarang memiliki 8 posisi bermerek, tetapi hanya 6 posisi bermerek. Tanpa diduga, karena penemuan Taman Surga, mereka membuang terlalu banyak waktu, apalagi dia hanya berencana untuk menambahkan merek dan meninggalkan ruang, dan merek mempersiapkan kemampuan tambahan sekarang sedang diduduki Jingjing. Dia juga mencoba membujuk posisi merek Jingjing untuk melihat apakah gadis kecil dalam lukisan medium telur kristal ini dapat memberinya kemampuan seperti merek lainnya, tetapi sebenarnya tidak mungkin. Jingjing tidur di sana sepertinya sebuah brand, namun nyatanya tidak ada pergerakan, dan sama sekali berbeda dengan branding lainnya. Tang San tidak berani memprovokasi terlalu banyak, dia hanya bisa melakukan ini untuk pertama kalinya. Apa Tang San tidak memberitahu teman-temannya adalah bahwa dia telah secara samar-samar menyelidiki rahasia inti Taman Neraka, dan rahasia inti ini terkait dengan seluruh benua peri. Dengan kekuatannya saat ini, begitu dia ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik teratas dari monster dan klan peri, dia telah memperoleh rahasia, dan tidak satu pun dari 10 yang cukup mati untuknya. Jadi ketika Anda pergi dari sini, Anda harus rendah hati dan kemudian rendah hati, yang merupakan pilihan terbaik. Dan neraka dan surga ini berada di Taman Bumi, tetapi kemungkinan yang tak terhitung telah muncul di hati Tang San. Melihat bunga-bunga dingin di sekitar mereka secara alami berubah menjadi warna-warna hangat saat mereka lewat, hanya kehangatan dan kekuatan alam yang melimpah yang ditransmisikan kepada mereka, dan wajah semua orang tidak dapat menahan untuk menunjukkan keterkejutan. Dunia ini, yang awalnya penuh dengan bahaya, tampaknya benar-benar menjadi taman Tang San. Bukankah kamu penguasa tempat ini? Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tang San membuat gerakan diam kepadanya, dan berkata, ingat, setelah keluar, jangan beritahu siapapun tentang situasi saya saat ini, hanya sedikit dari kita yang tahu. Di Taman Neraka ini, sangat mungkin taman leluhur akan terlibat. Rahasia, saya hanya menebak sekarang. Kita tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa kita telah masuk jauh ke dalamnya. Wu Bingji mengangguk dan berkata, Tang San, jangan beritahu kami apa yang Anda temui, jangan katakan apa-apa. Kami benar-benar tidak tahu, jadi tentu saja kami tidak takut membocorkannya. Ketika suatu hari Anda pikir kami perlu tahu ini belum terlambat. Tang San memandang kakak laki-laki itu, dari matanya, apa yang dilihat Tang San adalah kepercayaan mutlak. Bab 400, Ekspor. Bersama-sama, kami telah mengalami kultivasi, promosi, dan pengalaman, terutama dalam pertempuran hidup dan mati di Kolosseum. Apa yang dilakukan Tang San secara diam-diam untuk umat manusia dan untuk semua orang, mereka semua melihatnya di mata mereka. Meskipun mereka bisa merasakan rahasia apa yang ada di tubuh Tang San, mereka sudah dengan sengaja menghindari mendeteksinya. Bahkan wali kota tidak mengatakan apa-apa, ditambah semua yang dilakukan Tang San, yang bisa mereka lakukan hanyalah percaya. Ya, jangan katakan, kita tidak tahu apa-apa. Tapi, Xiao Tang, apakah tidak ada kekuatan waktu di sini?
Kampung halaman memandang Dubai, itu benar-benar iri. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan semua kerja kerasnya sebelum akhirnya mencapai level peringkat ke-7. Dan transformasi Tianhu dari pria yang membaca Bai tidak diragukan lagi lebih sulit untuk dikultivasi, dan sebagai hasilnya, dia membuat Tang San menyentuh bahunya seperti ini, dan dia berada di peringkat ke-7, yang benar-benar membuat iri dan cemburu. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, ini benar-benar tidak, kakak senior kampung halaman. Ketika pelelangan dimulai, lihat apakah Anda dapat menemukan darah buaya waktu tingkat tinggi untuk membantu Anda meningkat. Meskipun perubahan waktu di kampung halaman adalah garis keturunan Orde Kedua, kesulitan meningkatkannya meningkat dari hari ke hari, dan itu tidak jauh lebih buruk daripada kesulitan meningkatkan garis keturunan Orde Pertama. Sebenarnya, perubahan waktu itu sendiri juga merupakan keberadaan dari urutan kedua, tetapi karena Vena ini tidak pernah menghasilkan Kaisar Iblis Besar, itu selalu urutan kedua, bukan urutan pertama. Makna waktu yang mendalam bahkan lebih misterius daripada ruang, bahkan Tang San, mantan Raja Dewa, tidak berani mengatakan bahwa dia telah menguasainya. Tanpa gangguan dari Taman Neraka, kecepatan kembalinya mereka secara alami jauh lebih cepat daripada saat mereka masuk. Selama periode tersebut, mereka mengalami dua suara nyanyian. Di bidang penglihatan, keberadaan bunga-bunga hangat hampir tidak terlihat. Hanya dalam jarak 100 meter di sekitar mereka, dipengaruhi oleh Tang San, mereka selalu dikelilingi oleh warna-warna hangat. Sinar cahaya di pintu keluar yang jauh berangsur-angsur menjadi jelas, masih terlalu dini untuk menutup Taman Neraka, dan masih ada cukup waktu bagi mereka untuk melanjutkan. Karena setiap orang selalu dikelilingi oleh bunga-bunga hangat, konsumsinya tidak cepat atau bahkan diisi ulang, dan mereka selalu dalam keadaan yang relatif puncak. Semakin dekat dan lebih dekat ke pintu keluar, fluktuasi energi dari sana mulai menyebar ke persepsi Tang San. Dari kejauhan, mereka juga bisa melihat cahaya bersinar terus-menerus di dekat balok keluar. Tang San meminta teman-temannya untuk berhenti dulu, dan merasakan masa lalu di kejauhan. Sinar cahaya di pintu keluar telah menjadi sangat besar di bidang penglihatan mereka saat ini, dan sinar cahaya yang menghubungkan ke langit seperti tangga, seolah-olah terhubung ke dunia lain. Dan tepat di sekitar pancaran cahaya ini, bunga-bunga hangat mengelilinginya. Area ini tidak besar, hanya berjarak sekitar 10 meter dari pancaran cahaya. Di luar, ada gigi dan cakar, yang telah menjadi bunga dingin yang sangat besar. Bunga-bunga dingin ini setidaknya 7 tingkat roh tanaman, dan begitu mereka memasuki area ini, mereka akan segera diserang. Pertempuran terjadi di daerah di mana bunga dua warna bertemu. Dihitung berdasarkan waktu, itu adalah hari terakhir sampai pintu keluar ditutup. Saya tidak tahu apakah itu karena pengekangan dalam pertempuran sebelumnya atau alasan lain. Dalam persepsi Tang San, setidaknya 80% orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim masih ada saat ini, ditambah kata-kata mereka, artinya sebagian besar peserta masih hidup. Adapun Taman Neraka, setengah dari kontestan harus mati sebelum pintu keluar benar-benar dapat dibuka, jika tidak, setelah Taman Neraka ditutup, maka semua peserta akan mati di sini. Menurut penilaian Tang San, melihat waktu hampir habis, pertempuran secara alami tak terhindarkan. Dan yang membuatnya menghela nafas adalah setelah pertarungan yang sebenarnya, kekuatan tim-tim ini benar-benar menakutkan. Dalam persepsi Tang San, hampir setiap peserta berada di peringkat 9 atau lebih dalam kekuatan. Yang terendah juga yang pertama memasuki peringkat ke-9, pembangkit tenaga listrik tingkat puncak ke-9, yaitu keberadaan Santo Pedang Liger, setidaknya ada selusin. Pertempuran sedang berjalan lancar saat ini. Tang San memberitahu rekan-rekannya tentang penemuannya, dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan domainnya, sehingga jumlah bunga hangat di sekitarnya dengan cepat berkurang, tetapi dia hanya mengelilinginya sedikit, sehingga tidak mudah ditemukan. Menghadapi situasi perang besar di kejauhan ini, tentu saja tidak perlu mengatakan bagaimana melakukannya. Jika tidak ada lapangan, mereka hanya dapat berpartisipasi di dalamnya, mencari kerjasama dengan tim terkuat, dan pergi dari sini. Tapi sekarang, dengan keberadaan Tang San di domain yang tampaknya telah menjadi penguasa Taman Neraka, maka yang harus mereka lakukan hanyalah duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Faktanya, bahkan jika Taman Neraka ditutup, dengan keberadaan Tang San di bidang ini, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka yang terancam. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu sampai mereka hampir terbunuh di sana. Pertarungan tim Ancestral Colosseum awalnya sangat berbahaya,
Saat ini, untuk tim Shrek, itu sangat mudah. Ini membuat semua orang merasa sedikit aneh di hati mereka. Beristirahatlah di tempat. Senyum muncul di sudut mulut Tang San, dan semua orang di sisi lain pertempuran putus asa, dan itu tidak boleh berakhir untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia sedang menunggu, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk merasakan betapa anehnya kerajaannya muncul di mata Ling Xitian. Di kehidupan sebelumnya, dia juga memiliki lebih dari satu kemampuan domain. Dalam kehidupan ini, mengandalkan ingatannya, dia awalnya berencana untuk membuat setidaknya satu domain yang awalnya dia miliki dalam waktu dekat. Tetapi karena situasi di pesawat ini berbeda, dia perlu mencari peluang. Tapi saya tidak berharap memiliki bidang aneh yang tidak dapat dijelaskan. Kelima orang itu menyembunyikan tubuh mereka di antara bunga-bunga, posisi mereka beberapa kilometer dari pintu keluar, dikelilingi oleh beberapa bunga hangat, jadi tidak perlu khawatir ketahuan. Tidak ada yang mau mengambil risiko bergegas ke bunga berwarna dingin yang beberapa kilometer dalamnya untuk menjelajahinya. Bunga-bunga berwarna dingin yang mengelilingi pintu keluar sekarang telah menunjukkan postur menutupi langit dan matahari. Selama mereka memasukinya, mereka akan diserang dengan panik. Duduk bersila dan lihat ke dalam. Tang San pertama kali merasakan perubahan dalam napas Jingjing. Jingjing masih tertidur, tidur nyenyak, tetapi Tang San jelas bisa merasakan bahwa merek kristal ini terus-menerus menyerap vitalitas langit dan bumi, dan sebagian besar vitalitas langit dan bumi yang dia hirup dalam tubuhnya akan diserap olehnya. Kesadaran bergeser ke jejak Ling Qikai. Aliran udara dua warna hitam dan putih bersirkulasi bola-balik dalam merek, dan dibandingkan dengan dingin tinggi berkabut sebelumnya, kali ini sedikit lebih mendominasi dan bocor. Jelas itu adalah lingkaran yang lebih besar dari merek lain. Merek transformasi Liger sudah sangat kuat, tetapi tidak ada sedikit pun keberanian untuk bertarung di depannya, dan hal yang sama berlaku untuk transformasi merak. Dikelilingi oleh arus udara dua warna hitam dan putih, Tang San bisa merasakan bahwa itu adalah persimpangan keberuntungan dan nasib buruk, menjaga keseimbangan satu sama lain. Pada prinsipnya, situasi di domain ini mirip dengan perubahan Tianhu asli. Menggunakan kekuatan keberuntungan, nasib buruk akan meningkat, dan nasib buruk harus dilepaskan, dan sebaliknya. Tetapi ketika dua energi berbeda ini mengelilingi satu sama lain, peran terbesar di bidang ini tampaknya adalah penguat. Mereka mengklaim seimbang secara internal. Ketika Tang San ingin menggunakan keberuntungan atau nasib buruk, dia akan terpengaruh olehnya untuk secara langsung memperbesar efeknya, dan efek yang diperbesar akan muncul di area sekitarnya, dengan diameter sekitar 100 meter. Keberuntungan dan nasib buruk di domain akan langsung berubah dengan pikiran Tang San. Setelah memiliki domain ini, di Taman Neraka ini, dia benar-benar tampak menjadi bagian darinya, membuat segala sesuatu di Taman Neraka seolah berasimilasi dengannya. Tang San sudah tahu bahwa arti inti dari Taman Neraka adalah Taman Surga dan Taman Neraka yang dibentuk oleh keberuntungan dan nasib buruk. Dia bahkan berani mengatakan bahwa pesawat ini terkait erat dengan Kaisar Iblis Besar, dan sekarang, dia tampaknya dianggap sebagai rubah surgawi. Darah langsung Kaisar Iblis Besar diperlakukan sama. Hanya saja saya tidak tahu apakah ranah yang telah saya bentuk secara misterius juga dimiliki oleh Kaisar Iblis Agung Sky Fox.